Assalamualaikum, selamat siang. Kita sekarang berada di Kabupaten Kuningan. Di depan kita adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan, yaitu Bapak Sismanto, dengan Bapak Dedi Cahyadi selaku apa, Pak? Kepala Seksi Hubungan Hukum. Nah, kami kemari ingin menanyakan mengenai PTSL. Nah, mohon Pak Sismanto jelaskan bagaimana kebijakan PTSL berjalan di Kabupaten Kuningan selama ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat atau pemerintah wilayah begitu. Apa yang sudah dilakukan, terus rencananya bagaimana? Kalau bicara PTSL itu rumah besarnya kan termasuk PSN ya, Program Strategis Nasional, nawacitanya Pak Presiden Pak Jokowi. Jadi target, Boleh dijelaskan PTSL? PTSL singkat dari pendaftaran tanah sistematik lengkap. Iya. Jadi kenapa lengkap? Kalau dulu nggak lengkap. Jadi lengkap tuh satu desa diukur semua, Pak. Dulu kan ada Perona itu. Ya, Prona itu kan sporadik di sini ya. Dan target sedikit, paling 500 satu desa 100. Nah, kalau PTSL itu gitu. Saat PTSL kan namanya karena pendaftaran tanah sistem lengkap. Jadi satu desa diukur semua. Nah, itu lah. Dari rumah besarnya itu kan tahun 2000 berapa teh 5 tahun lagi 2025 ya. 2025 harapan pemerintah itu semua tanah se-Indonesia sudah terdaftar. So, kalau sudah terdaftar karena anggaran terbatas jadi bertahap. Seperti di Kuningan ini sudah tahun yang keempat ya, keempat tahun 2020 target PTSL kita adalah 32.000 sertifikat harus jadi. Ukurnya 38.000 bidang. Itu terdistribusi di 26 desanya. 26 desa, 26 desa. Nah, 26 desa, terus yang menjadi desa lengkap kan cita-cita kan jadi kota lengkap. Lengkap itu terdaftar semua. Ini baru 14 desa. Itu sudah lengkap, Pak. Jadi kalau nanti misalnya satu desa itu sudah terukur semua sertifikatnya ketahuan. Jadi itu tidak ada satu bidang tanah. Nggak ada yang terlewat. Okay. Walaupun belum set kan kadang-kadang ada yang nggak mau daftar, ada yang masalah itu nggak boleh daftar. Itu. Nah, rencana saya itu untuk Kuningan itu tahun 2025 selesai. Sehingga kalau dihitung, kalau jumlah 2025 ya. Kalau jumlah bidang tanah di Kuningan ya, itu 895.635 bidang. 895.635 bidang. Itu dasarnya dari DHKP PBB. Jadi apa itu, Pak? Daftar Himpunan Ketetapan Pajak tahun 2019 di Kuningan. Itu udah lengkap, nggak ada yang lolos itu ya? Ya naik turunnya 10% lah. Oh, ada toleransi. Ada toleransi. Kemudian yang sudah terdaftar sampai 2019 ya, itu 257.987, sekitar ya mendekati 30% lah. Tuh. Kemudian yang proyek yang sekarang 2020 itu sekitar 32.000, sehingga kira-kira ya sekitar menjadi tambah 32 lah, sekitar 280 sekian lah, sekitar mendekati di 40% lah. Sisa 60% itu dan nanti kita selesaikan sampai tahun 2025. Awalnya itu kita besar Pak anggarannya, karena ada COVID jadi dipotong 50% anggaran kita untuk menangani COVID. Ya. Jadi target saya itu kalau sisanya kurang sekitar 30%,
sehingga harusnya target Kuningan itu 1 tahun 120.000 bidang, baru selesai tahun 2025. Itu tergantung ininya kebijakan anggaran negara. Itu mengerjakan segitu itu pakai lembur-lembur ya? Oh iya Pak. Jadi kita nggak kenal waktu kerjanya. Kenapa kenal waktu? Karena Sabtu Minggu ya kerja, malam siang ya kerja. Cuman kan kita ya pengukurannya ada pihak ketiga. Oh gitu. Jadi ada dari perusahaan yang ngelamar untuk jadi tim pengukuran. Jadi setelah di gitu BK oleh BPN. Jadi kita lelang Pak. Yang ukur. Kemarin kita lelang dari 3 tahun sekarang ya. Dari 38.000 bidang tanah diukur, dilelang 30.000. Jadi oleh pihak ketiga. Itu sangat membantu ya. Iya, sangat karena kita terbatas Pak. Jadi pegawai BPN itu hanya 90, imbang antara pegawai honorernya sama dengan pegawai pemerintahnya, pegawai PNS-nya itu segitu. Yang bisa ngukur kita tuh hanya 5 orang. Bayangin harus jadi kan nggak mungkin kan. Akhirnya kita pihak ketiga tapi ketolong kita. Pak Sis, ini satu pertanyaan untuk Bapak. Ini sangat membantu masyarakat ya program ini ya. Ya. Bapak merasakan itu atau dari warga sudah menyatakan bahwa ini sangat membantu. Jadi memang ini kan salah satu kan gini Pak. Di undang-undang kita 560 itu kan pendaftaran tanah itu kewajiban dari pemerintah. Sehingga pemerintah terpanggil berkewajiban untuk mendaftar. Zaman dulu kan belum, karena anggaran begitu Presiden Pak Jokowi baru kita laksanakan secara besar-besaran gitu. Kenapa? Keuntungannya pertama bagi lembaga BPN itu kan tertib administrasi, terus mengurangi sengketa pertanahan. Bagi pemilik tanah, tenang kan menjadi pemilik yang sah, dilindungi negara. Kenapa dilindungi? Ketika sudah terdaftar di BPN, kalau digagat orang, BPN menjadi pengacaranya. Ikut cawe-cawe, bahasa Jawa cawe-cawe. Jadi misalnya saya punya sertifikat digugat sama Bapak, pasti BPN ikut bela saya. Karena apa? Kan sudah ada lembaga negara yang mulai sertifikat. Sampai kapanpun pasti dikejar terus Pak. Sampai ke banding apa, sampai ke sebelum ingkrah harus hukumnya wajib walaupun kalah misalnya. Itu yang kedua, mengangkat ekonomi masyarakat. Harapannya kita itu setelah sertifikat jangan disimpan, diagungkan di bank. Itu kolaborasi antara bank dengan notaris. Notaris di sana berperan. Kenapa? Berperan di ini APHT-nya, hak tanggungan notaris. Nah, sekarang hak tanggungan itu sudah modern di BPN. Sudah nggak ketemu lagi sama Ibu Tuti notaris, nggak ketemu. Ya? Enggak Pak, secara elektronik. Iya, virtual. Jadi elektroniknya daftar di rumah, nanti kita selesai. Jadi nggak akan ketemu lagi. Nah, ke depan akan gitu semua. Nanti 2025 itulah. Jadi BPN itu menjadi kelas dunia modern. Kan kita punya tagline BPN, melayani terpercaya, melayani profesional terpercaya. Profesionalnya nggak gitu, terpercaya di mendunia. Jadi 2025 sudah paperless, tidak ada rencana. Jadi layanan semua paperless, online ya. Online gitu. Termasuk juga urusan bikin sertifikat pun nanti. Rencana begitu, nanti setelah lembar sertifikat. Tapi juga satu syarat, semua tanah harus terdaftar. Ya, gitu ya. Itu namanya menuju stencil positif. Kalau udah stencil positif itu kan, kalau sudah terdaftar semua, tanahnya Bapak dikasih waktu 5 tahun sudah tidak boleh juga sama orang lain. Kenapa? Sekarang masih negatif, seperti yang positif. Kenapa? Karena masih bisa digugat. Dan uang negara itu habis Pak untuk membelain tanah gugat itu. Apa kira-kira hal teknis yang Bapak? Saya dengar dari kalangan notaris PPAT itu ada sesuatu yang harus disinkronkan dalam rangka PTSL ini supaya notaris selaku pendukung
program pendaftaran tanah ini mendukung apa yang dicita-citakan oleh pemerintah. Gimana Pak? Jadi mungkin dari ini Pak, dari bentuk peralihan aja mungkin. Karena di dalam pelaksanaan proses PTSL itu yang jadi lokasi-lokasi itu kan kebanyakan sebagian besar itu kan ada di desa-desa Pak. Nah kebanyakan di desa-desa itu masyarakat kita itu masih belum mengerti bahwa setiap peralihan hak itu harus dilengkapi dengan akte jual beli misalnya. Tetapi di dalam proses program PTSL ini itu ada ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang sifatnya khusus sehingga peralihan-peralihan yang tidak bisa dibuktikan dalam bentuk akta jual beli juga masih bisa didaftarkan, dan itu juga sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Di dalam ketentuan itu, di dalam peraturan itu ada ketentuan yang mengatakan bahwa peralihan hak yang dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan ini bisa dibuktikan dengan surat-surat di bawah tangan. Kemudian diatur juga apabila memang sama sekali tidak ada surat bisa dibuktikan dengan kesaksian. Jadi program PTSL ini memang sifatnya khusus Pak, peraturannya juga khusus. Iya, seperti itu. Gratis ya Pak ya? Gratis. Tetapi ada ketentuan dari keputusan 3 menteri itu kepada masyarakat itu boleh dipungut paling sebesar-besarnya 150.000 rupiah, dan itu pun dikelola oleh pemerintah desa. Oh, pemerintah desa selaku apa itu Pak? Pemerintah desa itu kan nanti dia yang membantu pemberkasan masyarakat, kemudian dia juga nanti yang membantu kita pada saat pengukuran, ada petugas-petugas, kemudian biasanya desa juga membentuk tim panitia PTSL. Nah kadang-kadang petugas-petugas itu diambil dari Karang Taruna, dari pemuda, apa segala macam. Begitu ya. Itu sudah berjalan begitu ya? Seperti itu berjalan. Pak, seandainya ini dalam satu wilayah, ini kan berjalan terus Pak ya? Tinggal berapa desa tadi? Itu kan sudah 14 ya tadi ya? Kalau yang sistematik 14 sistematik. Misalkan nih orang lagi ngurus pendaftaran tanah, terus kemudian nggak tahu kalau ada program PTSL, dia di tengah-tengah jalan tiba-tiba tahu ada PTSL, itu bagaimana Pak? Padahal dia dalam tengah-tengah proses. Kalau yang sudah kelanjur masuk sebelum ada itu kalau yang belum ya pasti dikasih tahu di sana ada PTSL itu aja. Kalau yang sudah terlanjur bagaimana? Proses menginikannya loh, kita lanjutkan proses mensinkronkan gitu. Pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Terus biaya yang sudah dikeluarkan bagaimana? Ya itu kan biaya yang rutin ya. Ya itu kan rutin, tetap yang rutin. Gitu. Kalau baru mau didaftar misalnya kan sudah ada, kan namanya ada penlok ya, penetapan lokasi PTSL. Misalnya desa Windu Haji, iya, ada PTSL tahun depan misalkan, biasanya kita kan mulai sosialisasi kan di awal, di akhir tahun lah, Desember itu sudah tahu. Nah ya, begitu Desember nanti di tengah ada yang maju, Januari mendaftar aja di sana. Ya kita sana kan ikut PTSL saja. Kalau maksa ya nggak apa-apa gitu. Kalau yang sudah terlanjur proses, terus dia bisa nggak minta kembali reimburse gitu? Biaya yang dikeluarkan? Bisa ya? Bisa. Tapi kan kalau reimburse itu kan kalau kita nggak batalin, misalnya gini, kalau kelebihan bayar direimburse bisa. Terus kalau kita apa lagi yang sifatnya intinya gini, kalau yang batalin si pemohon nggak bisa diremes, kan batalin sendiri. Iya, ini sendiri tanggung jawab sendiri ya. Tapi prinsipnya bisa, kalau sudah daftar kita tanggung jawab menyelesaikan. Nah,
nanti paralel kan pasti ketemu lah nanti di gitu ya. cuma kan bedanya kalau proyek itu kan ada jangka waktu 1 tahun. Itu biasanya sekarang nih bulan September kita udah selesai sekitar 10 ribuan kali, 12 ribu dari 32 ya. Target saya itu akhir September secara KKP selesai. Jadi dan sekarang sudah dibagi Pak Subgandi. Kan kalau PTSM gini bedanya dengan yang rutin. Kalau rutin kan pemohon yang datang. Iya. Kita yang datangin petugas. Petugasnya di rumahnya tidur nyenyak tahu tuh selesai nih sertifikat diantar. Mirip corona dulu lah ya. Iya. Mirip ya. Corona diperbesar gitu. Jadi pergantian diambil sama petugas, diukur sama petugas, gratis. Artinya di BPN gratis, jangan bayar. Selesai sertifikat selesainya ambil di desa, kumpul di desa udah satu-satu udah. Itu istimewanya. Rata-rata berapa lama Pak? Ya kita kan targetnya pokoknya 1 tahun anggaran selesai. Tapi kita cicil selesai pakai. Kita sudah pakai berapa ribu lah. Sudah tahun sekarang ya. Yang udah selesai 12 ribuan ya, soal dikit lah. Pak Dedi ada yang hal teknis yang apa di dalam pelaksanaan ini kegiatan ini? Saya kira kalau teknis dari kita sebenarnya sudah cukup. Pemerintah sudah menyediakan secara lengkap aturan-aturannya. Cuma mungkin kalau untuk pelaksanaan di kita di Kabupaten Kuningan, ya kembali lagi ke masyarakat, Pak. Masyarakat pada saat itu masih belum mengerti betul arti dari penggunaan sertifikat, kemudian surat-suratnya juga gitu kan, seperti itu. Saya kira selama ini pelaksanaannya kita laksanakan tidak ada hambatan. Desa juga membackup penuh, mendukung. Kalau terkait koordinasi dengan instansi di daerah, kita koordinasi dengan Pemda dan Bupati sangat care terhadap kita. Jadi kita menyuluh elitnya dulu. Elitnya kan dari Pemda, dari dinas terkait, camat, lurah, terus dari Polres, kita suluh itu dulu. Begitu selesai turun. Nah, kenapa? Itu terkait dengan tadi kalau ada kesulitan ini hanya satu sistem dana, NIK-nya tidak online. Nggak bisa karena kan BPN sudah pakai itu. BPN sudah pakai NIK. Kalau NIK-nya belum online ya nggak masuk ke sistem saya. Nah itu akhirnya kita pelurah NIK-nya benerin dulu di Dukcapil seminggu biasanya udah selesai baru daftar lah. Itu kendala. Waktu awal-awal 2018 itu kesulitan karena kan kita baru pakai NIK nasional itu. Tapi sekarang sudah hampir sebenarnya 1% sudah hampir semuanya sudah online. Itu jadi terus pada saat kita penyuluhan sampai ke desa, sampai ke RT RW, sampai ke unit si pemohon. Nah, itu dihadiri kan dari Kejaksaan hadir terkait dengan punglinya, dari kepolisian hadir, dari Polsek itu terkait dengan pidana perdatanya kan nggak boleh ngeser-ngeser patok kayak gitu. Nanti dia bicara BPN terhadap status tanahnya dan sebagainya. Jadi memang sudah sampai ke sana. Sampai masyarakat apa maunya, apa yang punyanya. Kasarnya Pak, kalau PTSL apa yang punya jadi, punya selembar SPPT jadi, gitu. Jadi sertifikat dipermudah. Itu dari karena kan sifatnya kekhususannya harus khusus. Tinggal mau apa tidak orangnya. Tapi ada juga yang nggak mau. Ada yang nggak mau. Ada yang di pucuk gunung kan ada. Alasannya? Pak, nggak sertifikat gitu naon gitu. Nggak sertifikat nggak apa-apa. Itu terus ya nggak apa-apa biarin aja Pak. Ya nggak apa-apa kita nggak boleh maksa. Sudah bolak-balik kitanya udah. Ya. Itu termasuk yang sekian persen tadi ya. 0,0 sekian persen, 0,0 sekian persen. Kewajiban pajak. Jadi di dalam proses PTSL itu memang ada kekhususan. Artinya si pemohon bisa membayar BPHTB itu dalam bentuk surat pernyataan. Apabila dia belum bersedia, jadi bikin pernyataan terutang BPHTB. Nah kebetulan di Kabupaten Kuningan
kewajiban BPHTB yang dari proses PTSL itu memang belum apa namanya belum berubah. Tetapi untuk kabupaten-kabupaten lain ada beberapa kabupaten yang memang sudah dibebaskan. Jadi ada keputusan bupati biasanya atau perda yang sifatnya membebaskan kewajiban BPHTB penyertifikatan tanah yang berasal dari program PTSL. Baik pemirsa, sekian saja pembicaraan kita, sudah terjawab pertanyaan kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terus kami ucapkan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.